Halo para investor, kalau kita lihat ya banyak video tentang investasi saham, value investing, itu fokusnya biasanya analisis keuangan, dan keuangan. Kental bener itu soal keuangannya, mirip kayak sirup kurang air. Di sisi lain ya investor fundamentalis, investor yang terbukti sukses bertahun-tahun ya, Peter Lynch, Warren Buffett, Charlie Munger, Ben Graham, Paulo Coelho, dan seterusnya, mereka itu sukses karena mereka lebih serius melihat aspek-aspek lain di luar aspek keuangan. Susah kan ya kalau kita mau nyalain orang sukses. Orang kalau udah sukses, gitu, apalagi bertahun-tahun, ngomong apa aja kayaknya terasa bener, ya kan? Cuman dulu ya, ada petinju, juara dunia, tanding menang, KO, terus diwawancara oleh wartawati. Wahai sang juara, kami ingin tahu ya, semalam sebelum pertandingan, Diko ngapain sih? Apa yang Diko lakukan? Waduh, sang juara dunia pun cengar-cengir ya, terus dia garu-garu. Dengkul yang digaruk sama sekitar pusar, ya kan? Semalam sebelum tanding, saya ngapain ya? Kayaknya nggak ngapa-ngapain sih. Saya cuma nyetrika baju, gitu katanya. Kubrak. Sang wartawati pun kecengkang untuk sesaat, terus nyengir, ya kan? Mau nyalahin gimana, buktinya dia sudah menang KO. Kan beda cerita kalau dia itu kalah KO. Nah, bisa-bisa dia disembur rame-rame, ya kan? Pantes kalah, mau tanding bukannya persiapan atau istirahat, malah nyetrika. Nah, sini kita mesti hati-hati nih. Jadi ya, biar sudah sukses belum tentu yang dilakukan seseorang itu benar semua, belum tentu yang diomongin oleh Paulo Coelho, Warren Buffett, dan lain-lain selalu benar. Secara orang per orang pasti ada salah-salahnya, namanya manusia, ya kan? Jadi daripada kita berguru pada 1-2 orang, lebih tepat untuk mengikuti konsensus dari banyak orang. Peluang salahnya lebih kecil, yaitu kalau mengikuti banyak orang sukses dan bukannya masa rakyat yang terpuruk. Apa sih konsensus dari orang-orang sukses? Kurang lebih ini ya, prinsip dari Ben Graham, Warren Buffett, yang makin kesini makin diterima sebagai konsensus umum kalangan investor sukses. Ada 4 hal kunci investasi saham yang sukses dan tidak melulu soal keuangan. Pertama, memahami bahwa dia clearly good business. Kita hanya investasi di bisnis yang kita pahami dengan clear, yaitu kita pahami dengan clear bahwa industrinya oke, perusahaannya juga bagus. Kalau kita pahami secara clear dia mau amsyong, terus kalian cemplungin duit ke situ juga, ya udah, periksa lagi sarapan kita semua. Ya janganlah kerupuk dimakan sebagai sarapan, karena kerupuk itu adalah makanan burung. Yang kedua, solid management. Manajemen yang solid, manajemen yang jujur, yang berintegritas, punya great spirit, punya kapabilitas. Nggak tercermin di angka-angka, tidak mudah untuk mengaksesnya, tapi itu amat kunci untuk suksesnya investasi. Nggak usah investasi saham yang triliunan. Investasi ternak lele aja itu perlu mempercayakan kepada pengurus yang solid, amanah, punya kapabilitas. Kalau yang ngurus ngantuan, nggak punya kapabilitas, hasilnya bisa mencengangkan, ya kan? Loh mas, ini lele apa? Kok semua kecil-kecil kayak ikan bilis? Wah, demikian juga kalau pengurusnya nggak jujur, investornya bisa malah diporotin sama dia, amsyong juga. Yang ketiga, barulah strong financial. Nomor 3 ini aja, finansial. Fundamentalnya bagus, angka-angkanya meyakinkan, dan seterusnya sebagaimana yang sering kita lihat di kajian-kajian value investing. Yang keempat, deal value-nya prospektif, good deal. Barang bagus, harga mahal, tetap aja investor tekor. Harganya murah, barangnya jeblok, itu juga rugi. Kata Warren Buffett dan yang lain, lebih baik beli perusahaan top di harga yang so-so daripada beli perusahaan so-so di harga yang top murahnya.
Lebih baik lagi kalau bisa beli perusahaan top yang sedang keceklik kesleo dikit sehingga harganya anjlok untuk beberapa saat. Tapi kesempatan emas seperti itu tidak muncul setiap hari. Sehingga investor mesti sabar menanti dan memonitor. Kadang-kadang deal value yang bagus dapat juga dari, kalau Warren Buffett bilangnya, economic moat. Ada sesuatu bernilai yang susah dinilai oleh angka-angka, tapi ada di situ. Misalnya lokasi yang strategis, market leadership, atau dia punya brand value, segala macam. Itulah 4 hal yang jadi konsensus rame-rame untuk suksesnya investasi. Tapi ya, ini ada satu cerita kecil zaman dulu. Ternyata nggak cuma investor, bahkan tukang beca aja nggak semuanya senang sama uang banyak. Begini ceritanya. Kisah Kang Udin, tukang beca diminta nganterin Ceis ke rumah mertua. Bandung biasanya sejuk, hari itu panas terik. Kebetulan yang dituju agak jauh, ya kan? Nanti tolong dikasih tahu arah-arahnya ya, Ce. Ya. Tuh di gerbang depan belok kanan. Terus kemana lagi? Lurus 100 meter, terus belok kiri. Habis itu 2 kali kanan, terus ke kiri, kanan lagi, lurus lagi 200 meter, terus nyerong agak ke kiri. Habis itu belok lagi 6 kali, nanjak 2 kali, turunan 4 kali. Sampailah kita. Waduh, jauh pisan ya, Cek. Begitu tiba di tujuan, Kang Udin pun pucat mukanya. Muncul rasa iba melihat muka Kang Udin, harusnya bayar 5.000, oleh Ceis akhirnya dikasih 10.000. Tapi bukannya gembira, Kang Udin malah nangis. Nah, oleh Ceis uangnya ditambah jadi 20.000. Kang Udin malah lebih keras nangisnya. Waduh, Ceis yang baik hati terus apalagi uangnya jadi 100.000. Tapi Kang Udin bukannya gembira, nangisnya malah sampai guling-guling, tambah keras. Stop, kok nangis terus? Jadi Akang nih maunya dibayar berapa sih? Terus Kang Udin bilang, ini tuh saya nangis bukan karena masalah uang, Cek. Terus masalah apa? Saya nih bingung, pulangnya mesti lewat mana, katanya. Kubrak Ceis pun terus ketawa ngakak sampai ke cengkang. Moral of the story-nya di sini, bahkan untuk seorang tukang beca belum tentu uang itu segalanya. Buat apa dibayar 100.000 kalau terus gak bisa pulang, ya kan? Masa investor kalah sama tukang beca? Malu dong. Oke.